Gerobak lagi loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pantun dulu. Jalan-jalan ke Kuala Namu. Jangan lupa membawa pala. Kalau ingin pendidikan yang bermutu, kuliah di UI aja. Titipan dari orang Kuala Namu tadi ya. Biar destinasinya sana kesentuh itu. Perkenalkan, saya Jarib dan saya punya 15 pacar. 15 mantan. Salah satunya ada di sini. Gitu aja lah ya. Temanya pendidikan ya sekarang ya. Saya tuh respect banget sama Menteri Pendidikan kita yang sekarang. Siapa tuh? Nadiem Makarim ya? Nadiem Makarim. Gila, dia tuh ya SMA biasa aja gitu ya. SMA di Jakarta. Pernah sih ke Singapura. Tapi kemudian dia kuliah ngambil HI. Hubungan institusi. Hubungan internasional gitu ya. Kemudian dia membuat kan dari politik ke bisnis. Kemudian sekarang dia ke pendidikan gitu loh. Hebat banget, bisa lompat-lompat gitu loh ya. Nggak linear gitu. Beda dengan saya. Saya ini, ya Allah. Saya sudah lulus. Saya ketika SMA itu suka bikin craft. Kuliah di seni kerajinan. Lulus jadi crafter, jualan kerajinan. Linear gitu loh. Nggak hebat. Itu sama aja kayak misalkan masnya. Waktu SMA, suka membantu orang tuanya di sawah. Kuliah di pertanian. Lulus jadi hama wereng. Linear gitu. Nggak hebat gitu. Linear gitu loh. Saya berpikir mungkin akan ada orang-orang seperti Pak Nadiem Makarim di masa yang akan datang gitu kan. Misalkan dia ketika SMA dia ambil STM, modif motor. Pas kuliah ambil kedokteran gigi. Waktu lulus dia buka praktek dokter gigi dengan menggabungkan dua keilmuan itu. Pasti keren banget kan? Suatu hari ada pasien datang, misi dok, gigi saya bolong, saya ingin tambal gigi. Oh silakan duduk. Dokternya ke belakang ambil ember isi air. Palanya dicelupin. Set. Ini bolong ditandain, diputer, bolong lagi ditandain, diputer, bolong lagi ditandain. Ini bolong banyak banget, kayak sholat 5 waktu nih katanya. Diangkat, mangap pak, mangap, dikasih spiritus dibakar. Panas pak, ya iyalah itu. Udah selesai, kepalanya digoyang-goyangin. Kenapa pak? Siapa tahu masih ada pakunya ya kan? Pendidikan. Saya perantau gitu ya, saya dari Lampung gitu. Dan pertama kali saya ke Jogja itu melihat katanya Jogja itu kota pendidikan. Tapi setelah saya perhatikan, jumlah institusi pendidikannya itu nggak lebih banyak dari jumlah burjonya. Burjo di Jogja tuh banyak banget ya nggak sih? Dan di dekat kontrakan saya di Condong Catur itu ada satu jalan tuh. Burjonya banyak banget dan mereka mulai bersaing secara nggak sehat. Di burjo pertama tuh pasang banner, kalau nasi telur ada di sini kenapa harus jalan terus? Keras persaingannya ya kan. Saya netral, saya jalan lagi ya kan. Burjo kedua. Kalau nasi telur ada di sini kenapa harus putar balik? Waduh. Saya netral kan, saya jalan lagi. Yang ketiga, kalau nasi telur nggak ada di sini Mas Iki di Mareto. Kemarin burjo ini. Perantau ya. Jogja juga katanya makanan khasnya salah satunya bakpia. Tapi coba kalian perhatikan. Nama-nama merek bakpia di Jogja itu monoton. Angka-angka semua. Iya nggak sih? Bakpia 25, bakpia 26, bakpia 175, ya kan? Ini takutnya suatu hari ada produsen rokok datang. Dia bikin bakpia, mereknya bakpia 76. Pas dibuka isinya tembakau gitu kan. Di kotaknya ada tulisan bakpia membunuhmu gitu. Ngapa dijual gitu kan? Nanti di kotaknya ada gambar tenggorokan bolong keluar kacang hijau gitu. Nggak serem kan? Aduh. Angel. Saya mau cerita tentang keluarga saya aja ya.
Saya adalah anak dari seorang petambak udang. Jadi bapak saya adalah seorang petambak udang dan beliau sudah menjadi petambak udang sejak tahun 1997. Artinya sudah 24 tahun men jadi petambak udang. Udah expert banget gitu loh. Untungnya bapak saya tuh nggak sayang-sayang banget sama udang peliharaannya gitu loh. Jadi setiap 3 bulan, 4 bulan diambil, dijual gitu. Nggak dipelihara gitu. Bayangin kalau dipelihara sampai 24 tahun. Udangnya paling udah segede saya gitu kan. Makanya saya kadang-kadang kalau nyemplung di air itu kok nyaman gitu ya. Apa saya jangan-jangan udang peliharaan bapak saya gitu kan. Kadang saya kalau ke seafood gitu, makanan seafood, ngelihat udang dibakar tuh saya sedih gitu kan, nangis. Mahal soalnya kan. Aduh. Bapak udah jauh kurang lagi. Jadi bapak saya itu menjadi petambak udang itu di sebuah PT, Pak. Jadi satu PT itu satu lahan, itu ada ribuan petambak udang di sana. Karena memang lahannya di sana cuma support untuk pertanian udang, nggak cocok untuk pertanian sawah gitu loh. Kalaupun ada yang nekat nanam padi, tetap yang tumbuh udang gitu. Nggak bisa dipaksakan gitu. Dari tahun 97 udah jadi petambak udang ya kan. Waktu kerusuhan 98, ya kan, itu banyak orang yang membakar minimarket, bakar gedung pemerintahan. Bapak saya bakar udang. Di atas gedung yang dibakar. Anjir. Iya kan. Bapak saya udah expert banget tentang udang gitu ya. Udah 24 tahun kan. Bahkan kabarnya bapak saya ini menyumbangkan nama sebagai dasar negara kita. Udang-udang dasar. Ya Allah. Enggak bener ya, bapak saya udah expert gitu. Bapak saya tahu perilaku udang. Ketika udang kulitnya udah mulai jelek itu, Pak. Oh, ini mau ganti kulit, molting, ya kan? Beneran ini. Ketika udangnya makannya kok nggak pernah habis gitu. Oh, udangnya lagi stres. Airnya harus dikuras, diganti gitu. Kalau ada udangnya yang tenggelam terus, oh, ini udangnya belum bisa renang. Diajarin sama bapak saya renang. Gitu. Ini. Bahkan kabarnya dulu udang tuh lurus, men. Sama bapak saya dibengkokin tuh. Sekarang bengkok deh. Iseng banget bapak saya. Kalau ibu saya ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga selama menikah, dia tuh kegiatan sehari-harinya cuma memasak ya kan. Akhirnya skill masaknya tuh luar biasa, Pak. Dia bisa memanfaatkan seluruh bagian tubuh udang untuk dijadikan sesuatu gitu. Kulit udang tuh dikelupas dijadiin rebana. Antena udang diputer biar sinyalnya bagus katanya. Mata udang dikirim ke Soviet buat jadi mata-mata Vladimir Putin. Keluarga. Apalagi? Saya ini pengendara motor, teman-teman. Saya kesini naik motor gitu ya. Ini masih terkait dengan pendidikan ya. Semakin berkembangnya pendidikan, sekarang tuh para ilmuwan sudah bisa mengembangkan sesuatu, salah satunya bahan bakar kendaraan bermotor. Kalau bahan bakar kendaraan bermotor sekarang tuh nggak cuma bahan bakar cair, ya kan? Sudah ada bahan bakar gas, ya kan? Tenaga listrik, tenaga surya, tenaga dalam, gitu, macam-macam. Dan kita nggak usah kaget, mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, kita akan mengenal bahan bakar baru. Motor bisa jalan pakai kuota internet. Keren banget nih. Nanti kita bakal bisa lihat tuh, ada 2 motor nih, dari Rilut Utara sampai Rilut Selatan bareng terus. Ini motor lagi tetheringan, Nanti ada lagi motor lurus, tahu-tahu muter-muter lagi buffering nih kan. Ada lagi orang lagi naik motor, tahu-tahu berhenti standar 2 motor diangkat. Kenapa Mas? Lagi nyari jaringan Mas. Terima kasih, saya Jarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.